Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Rio Martin Anggara Hutapea, Sri Ulina Lumbangaul, Sipa Miliana Ardila, dan Tanti Nuriana Pitupulu. Di sini kami akan membahas materi mengenai sejarah pasar modal dan pelaku pasar modal. Sejarah pasar modal di Indonesia. Perkembangan pada awal abad ke-19, sekitar abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda mulai membangun perkebunan secara besar-besaran di Indonesia. Para penabung terdiri dari orang Belanda dan Eropa yang penghasilannya lebih tinggi dari penghasilan penduduk pribumi. Oleh karena itu, kolonial mendirikan pasar modal. Deregulasi pasar modal. Baru setelah pemerintah melakukan deregulasi pada periode awal 1987, gairah di pasar modal kembali meningkat. Merger Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. BEJ melakukan merger dengan BES pada akhir 2007 dan pada awal 2008 berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia atau BEI. Pada tahun 2009, PT Bursa Indonesia meluncurkan sistem perdagangan baru JATS-GS. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu sejarah pasar modal di dunia, di mana latar belakang kekayaan perdagangan Belanda dengan Hindia Belanda atau Nusantara yang begitu menguntungkan akhirnya melahirkan VOC yang menjadi ibu bagi saham pertama di dunia dan membuat inovasi institusi yang terkenal yang disebut pasar modal. Pasar modal pertama di dunia yaitu POC pada tahun 1602 sampai dengan 1799, di mana ketika persaingan antar pedagang memanas mengakibatkan harga rempah-rempah menjadi jatuh. Penurunan harga rempah-rempah ini dan ketidakamanan dalam perdagangan memaksa para pengusaha Belanda untuk bekerja sama dan bergabung menjadi sebuah perusahaan. Pada tanggal 20 Maret 1602, tasaran Gubernur Jenderal Prince Johan Maurits von Nassau, 3 besar perusahaan besar di Belanda bergabung membentuk sebuah perusahaan berskala nasional yang dikenal sebagai POC. Perusahaan POC ini memberikan keuntungan yang besar sehingga masyarakat Belanda tergiur dengan keuntungannya sehingga ingin berkontribusi dalam modal perusahaan. Untuk yang selanjutnya itu pasar modal Amerika Serikat, di mana seperti halnya pendahulu di Inggris, pasar modal di Amerika dimulai di luar ruangan pada tahun 1792. John Sutton, Benjamin Jay, dan 22 pemimpin perusahaan finansial menandatangani kesepakatan pembentukan pasar modal di Amerika. Perdagangan saham di Amerika kemudian berkembang dengan pesat sehingga pasar modal yang menjadi pusat transaksi menjadi penuh sesak. Mengenal para pelaku pasar modal di Indonesia. Self-Regulatory Organization atau SRO merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut 3 lembaga para pelaku pasar modal di Indonesia. Yang pertama itu ada PT Bursa Efek Indonesia. PT Bursa Efek Indonesia ini sebelumnya bernama PT Bursa Efek Jakarta yang merupakan hasil merger dengan Bursa Efek di Surabaya. PT Bursa Efek ini memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan melalui SK-nya tanggal 8 Maret 1992 dan telah beroperasi secara resmi sebagai bursa swasta pada tanggal 13 Juli 1992 dan telah mendapat penyerahan pengelolaan bursa dari Bapepam selaku pengelola sebelumnya. Anggaran dasar perusahaan ini telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Nomor 33 tanggal 13 Juni 2008 di Jakarta mengenai penurunan modal dasar, modal ditempatkan dan juga disetor. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Bursa Efek ini yaitu memberikan layanan jasa transaksi efek, jasa pencatatan, dan juga jasa informasi serta fasilitas lainnya. Jasa transaksi efek ini adalah jasa yang diberikan untuk pelaksanaan jual dan beli efek. Jasa pencatatan adalah jasa pencatatan emiten atas saham dan juga obligasi. Jasa informasi dan fasilitas lainnya adalah jasa yang memberikan informasi kepada anggota bursa, kantor berita, media massa dan juga perusahaan, serta penyediaan terminal pelaporan transaksi obligasi. Yang selanjutnya itu ada Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI.
PT KPEI ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal untuk menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar dan juga efisien. KPEI memperoleh status sebagai badan hukum pada tanggal 24 September 1996 dengan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Dan 2 tahun kemudian, lebih tepatnya tanggal 1 Juni 1998, perseroan mendapat izin usaha sebagai lembaga clearing dan penjaminan berdasarkan surat keputusan Bapepam. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT KPEI ini merupakan salah satu lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengatur pelaksanaan kegiatan kepada pemakai jasanya, atau disebut juga Self-Regulatory Organization atau SRO. Sebagai SRO, KPEI turut berperan menentukan arah perkembangan pasar modal di Indonesia, dan juga sebagai Central Counterparty atau CCP, KPEI menyediakan layanan jasa clearing dan juga penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Kehadiran KPEI sebagai CCP ini diperlukan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan juga kepastian di dalam penyelesaian transaksi di Bursa Efek Indonesia. Dan yang ketiga adalah Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. PT KSEI ini didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 1997 dan telah memperoleh izin operasional sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal melalui surat keputusannya pada tanggal 19 November 1998. KSEI mulai menjalankan kegiatan operasionalnya pada tanggal 9 Januari 1998, yaitu kegiatan penyelesaian transaksi efek dengan warkat dengan mengambil alih fungsi sejenis dari PT Clearing Deposit Efek Indonesia yang sebelumnya merupakan lembaga clearing penyimpanan dan juga penyelesaian. Selanjutnya, sejak 17 Juli 2000, KSEI bersama BEI dan juga KPEI mengimplementasikan perdagangan dan penyelesaian saham tanpa warkat di pasar modal Indonesia. Saham KSEI dimiliki oleh para pemakai jasanya, yaitu SRO, BEI dan KPI, Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan juga Biro Administrasi Efek. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT KSEI ini memberikan layanan jasa penyimpanan dan juga penyelesaian transaksi efek yang meliputi yang pertama ada pengelolaan aset, jasa kustodian, dan yang terakhir yaitu tindakan korporasi. Lembaga penunjang pasar modal terdiri atas yang pertama Bank Kustodian, yang kedua Biro Administrasi Efek atau disingkat dengan BAE, yang ketiga Wali Amanat. Profesi penunjang pasar modal terdiri atas akuntan, konsultan hukum, penilai, notaris, perusahaan pemeringkat efek. Selanjutnya emite dan perusahaan publik. Perlu kita ketahui, emite adalah pihak yang melakukan emisi efek, melakukan penawaran umum atau go publik, yaitu sebuah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emite untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksananya, yang terdiri dari yang pertama ada pemodal atau investor, yang kedua penilai harga efek,